Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante ingin membahas pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah Bante agar saya bisa fokus untuk waktu yang lama? Jadi Bante asumsi fokus ini fokus objek meditasi mungkin ya. Nah, tapi sebetulnya apakah Anda fokus objek meditasi atau fokus dalam keseharian, misalnya fokus membaca, fokus dalam mengikuti pelajaran, fokus dalam mengikuti seminar dan lain sebagainya, sebetulnya intinya adalah sama. Jika Anda bisa fokus pada saat meditasi, itu akan berimbas pada keseharian Anda. Anda akan merasakan bahwa dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam pembelajaran Anda lebih mudah fokus. Nah, oleh sebab itu, Bante ingin memberikan beberapa tips ya agar kita dapat mempertahankan fokus untuk waktu yang lama. Nah, pertama-tama Bante ingin membagi ya level fokus. Nah, jadi yang pertama Bante sebut sebagai fokus. Ini merupakan level konsentrasi yang agak tinggi. Dengan frekuensi batinnya mungkin tinggi. Nah, Bante menggunakan istilah frekuensi di sini ya. Nah, tapi artinya fokusnya itu kuat gitu ya. Nah, yang kedua levelnya adalah sedang, yaitu seperti mengamati. Bante menggunakan istilah mengamati. Jadi yang pertama adalah fokus, yang kedua adalah mengamati. Yang ketiga menyadari. Jadi kalau menyadari saja itu fokusnya sangat ringan ya. Jadi ada 3 level fokus. Satu sangat intens seperti fokus gitu, satu objek. Yang kedua hanya mengamati saja, fokusnya lebih ringan, menengah ya. Yang ketiga fokusnya paling ringan yaitu menyadari. Nah, khususnya dalam meditasi ya, pengembangan batin, apalagi yang samatha bhavana ya. Fokus itu disarankan untuk menggunakan fokus yang ketiga, yang paling ringan, hanya menyadari saja. Nah, waktu kita mendefinisikan arti konsentrasi secara praktek ya, dalam meditasinya, nah, kita mendefinisikan sebagai konsentrasi adalah kesadaran ya, yang berlangsung lama terhadap satu objek. Nah, untuk waktu jika semakin lama semakin baik gitu ya. Jadi adalah keberlangsungan kesadaran yang dipertahankan ke satu objek itu akan menghasilkan konsentrasi. Jadi konsentrasi itu adalah hasil akibat ya. Sebabnya adalah mempertahankan kesadaran di objek untuk waktu yang semakin lama semakin baik. Nah, setelah kita memahami ya definisi dari konsentrasi, jadi pada saat kita ingin mempertahankan konsentrasi kita di objek meditasi, maka kita harus mengusahakan kesadaran yang sinambung, yang kontinu. Ya. Nah, jadi waktu mempertahankan kesadaran ini kita menggunakan level yang ketiga, hanya menyadari saja. Ya. Simple, sangat ringan cara fokusnya. Jadi bukan fokus yang sangat detail gitu ya untuk intens sekali gitu ya fokusnya. Nah, itu bisa juga tetapi akan menghasilkan ketegangan. Dan untuk jangka panjang itu akan menghasilkan batin yang mudah lelah. Ya. Jadi fokusnya tidak bisa lama, ya, tidak nyaman juga. Nah, tapi kalau kita bisa mempertahankan kesadaran untuk waktu yang semakin lama, nah itu rasanya akan semakin ringan di dalam batin itu, tidak tegang, semakin rileks, semakin tanpa usaha atau effortless. Ya. Nah, itu akan menghasilkan konsentrasi yang jauh lebih mendalam, ya, karena frekuensinya ringan, oleh sebab itu tidak mudah lepas dari objek. Tidak mudah juga menangkap objek-objek di luar selain objek meditasi. Nah, tapi kesulitannya adalah ya atau tantangannya karena hanya menyadari toh sangat ringan. Jadi kebanyakan orang itu sulit di awal untuk mempertahankan kesadaran yang ringan. Sering yang terjadi apa? Ketiduran atau bahkan pikirannya mengembara, tidak bisa mempertahankan kesadaran di objek untuk waktu yang lama. Nah, tapi itu sangat wajar ya karena batin yang tidak terampil
akan menemukan banyak kesulitan seperti demikian. Nah, oleh sebab itu sekarang kita tahu bahwa jika kita ingin mempertahankan fokus yang lama ke satu objek, maka yang kita kembangkan adalah kesadaran yang sinambung. Nah, untuk mempertahankan kesadaran yang sinambung atau mendapatkan kesadaran yang sinambung, berarti ada beberapa tips yang bisa kita lakukan baik di rumah maupun juga di tempat retret. Ya. Yang pertama, kurangi medsos. Media sosial di zaman sekarang itu sangat cepat pergerakannya. Nah, biasanya juga gratifikasinya sangat tinggi sehingga membuat kita tidak puas jika hanya melihat satu cuplikan saja. Ya. Jadi kita melihat dari satu hal ke hal yang lain. Kadang-kadang perlu, kadang juga tidak diperlukan. Nah, media sosial zaman sekarang seperti ini itu sangat membuat fokus kita terpecah-pecah. Jadi istilahnya zaman sekarang adalah fragmented attention. Jadi perhatiannya terpecah-pecah. Karena pertama kita memperhatikan gambar, juga sembari memperhatikan teks, kadang-kadang juga memperhatikan tulisan-tulisan atau informasi yang ada di dalam gambar tersebut. Sembari kita mendengar juga ya. Jadi waktu itu perhatian kita terpecah ya, banyak objek. Nah, dengan kata lain ya, mengurangi medsos tujuannya adalah agar indera kita lebih tenang. Nah, waktu kita membicarakan kata indera, ini betul-betul yang dimaksudkan adalah 6 indera kita, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, sensitivitas tubuh, juga batin. Nah, jika kita bisa menenangkan indera-indera kita, artinya indera kita tidak sangat responsif, tidak sangat aktif gitu ya, dengan impuls-impuls atau stresor-stresor dari luar. Nah, kalau kita bisa menenangkan indera kita saja, perhatian akan lebih mudah diarahkan. Dan pada saat diarahkan, dia bisa bertahan untuk waktu yang relatif lebih lama. Tentunya butuh pengembangan batin ya. Semuanya adalah proses. Tapi mengurangi medsos, mengurangi semua aktivitas, tentunya akan membuat batin menjadi semakin sederhana. Nah, tips yang kedua adalah jadilah sederhana. Simplicity. Ya, jadi semakin simple semakin bagus. Nah, sederhana ini konteksnya seperti apa? Semua akan masuk ke dalam kategori menyederhanakan. Contohnya, kita misalnya dalam konteks ingin bermeditasi secara intensif, khususnya kita ingin mencapai level konsentrasi yang mendalam, atau bahkan pada saat kita mengembangkan kebijaksanaan, yaitu pada saat berlatih vipassana, itu harus menyederhanakan semua aktivitas dalam kehidupan kita. Ya, keseharian. Jadi misalnya bahkan makan, kita makan yang simpel-simpel aja. Ya. Kita beraktivitas, maka kalau bisa rutinitasnya ya itu-itu saja. Maka semakin simpel, maka batin akan semakin mudah fokus. Makanan yang sederhana tuh bagaimana? Maksudnya jangan yang ribet-ribet. Artinya jangan terlalu asam, jangan terlalu pedas, jangan terlalu asin, jangan terlalu gurih, dan jangan terlalu semuanya. Jadi kalau bisa rasanya yang ya ringan-ringan saja. Kenapa? Anda bisa buktikan karena pada saat Anda berusaha fokus ke objek meditasi sembari makan, kalau misalnya terlalu pedas, apa yang terjadi? Susah fokus ya. Kalau terlalu gurih, apa yang terjadi? Banyak air liur keluar ya, akhirnya telan terus, akhirnya susah fokus. Perhatiannya terpecah-pecah. Nah, tapi dengan makanan yang sederhana, yang rasanya ringan, Anda bisa fokus tanpa banyak gangguan. Nah, dengan demikian batin pasti akan lebih tenang, inderanya lebih terkendali. Nah, yang ketiga, membiasakan diri untuk melakukan satu hal di satu momen. Nah, jadi ini zaman sekarang kan sepertinya agak tidak hit, ya, artinya tidak populer. Karena yang zaman sekarang yang populer adalah multitasking. Ya. Nah, multitasking artinya melakukan banyak hal di satu momen. Misalnya, sembari makan, sembari nonton TV. Ya.
sembari nelpon, sembari baca buku, lihat laptop, ya, mengerjakan banyak hal. Nah, kebiasaan seperti ini juga membuat ternyata kegelisahan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita perhatiin, indera kita kayak sibuk ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah kita terbiasa dengan kesibukan tersebut. Ternyata kita terbiasa dengan kegelisahan. Jadi kegelisahan menjadi bagian dari hidup kita. Contohnya pada saat Anda menyetir mobil, kalau tidak ada musik, Anda merasa bosan. Nah, tipikal orang yang sering multitasking itu adalah mudah bosan. Batinnya tidak tenang, mudah sekali gelisah. Jadi kalau tidak ada apa-apa, bingung. Mau ngapain ya? Kok kayaknya tidak ada stimulus gitu ya. Nah, usahakan melakukan satu hal 100%. Jadi pada saat Anda membaca, nah Anda hanya baca aja. Pada saat Anda mendengar aja. Pada saat Anda melihat saja. Kalau untuk Bante pribadi juga, kalau mendengar ceramah, kadang-kadang Bante hanya dengar suaranya saja. Tidak perlu lihat tampilannya. Nah, dengan demikian batin lebih fokus dan jauh lebih tenang. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang Anda tentu bisa bikin catatan, tapi catatannya yang ringan-ringan saja. Artinya tidak perlu catat yang panjang lebar gitu. Ya. Key point-nya saja atau poin-poinnya saja. Nah, jadi pada saat Anda, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pada saat Anda memasak, beneran hanya memasak saja. Pada saat Anda menulis, beneran hanya menulis saja. Pada saat Anda menyetir saja, tanpa harus menyetel lagu atau bahkan ceramah. Kenapa? Karena banyak umat awam bilang ke Bante, saya sembari nyetir dengar ceramah Bante, bahkan ceramah Bante. Kenapa? Karena Anda akan sulit fokus. Ya. Pertama, Anda tidak mendengarkan ceramah dengan hikmat, tidak 100%. Nah, akhirnya hanya akan sembari lalu. Anda lupa semua poin di dalam. Ya. Nah, terus pada saat Anda nyetir juga itu bisa bahaya. Ya, takutnya Anda tidak memperhatikan kanan kiri dan depan belakang. Nah, biasakan dalam hidup Anda melakukan satu hal di satu momen, itu akan menyebabkan batin akan lebih mudah terkonsentrasi. Tips yang keempat, belajarlah untuk relaksasi. Ya, belajar untuk relaksasi atau belajar untuk menurunkan frekuensi batin. Nah, itu sebetulnya dua hal yang sama, ya, mengacu kepada hal yang sama. Kalau Anda bisa menurunkan frekuensi batin, pasti Anda mudah rileks. Menurunkan frekuensi batin itu gimana? Kalau kita frekuensinya tinggi, itu artinya kita sangat responsif. Ada sesuatu yang bergerak, Anda tahu. Nah, ada suara sedikit, Anda tahu. Nah, jadi kelihatannya perhatiannya atau kesadarannya itu tersebar luas di area yang luas gitu ya. Nah, akhirnya jadi sangat cekatan ya, sangat tangkas ya, sangat sigap terhadap objek-objek. Nah, tapi kalau frekuensinya kita turunkan, artinya kita seperti lebih rileks. Nah, pada saat itu hanya mengetahui di momen ini saja. Ya. Nah, jadi di momen ini artinya misalnya Anda mau memperhatikan nafas, itu akan sangat jelas dan akhirnya objek-objek di sekitar akan menjadi kabur. Ya. Mungkin masih sadar, tapi tidak tersadari. Ya. Nah, itu hanya jika kalau ada objek yang sangat tajam, contohnya pintu terlempar, ya ada tersambar petir, sambaran petir gitu ya, maka kita tiba-tiba bisa menyadari objek. Tapi di luar objek-objek yang sangat jelas, biasanya batinnya tidak terusik ya, oleh stimulus-stimulus tersebut. Nah, jika Anda bisa cepat merelaksasikan diri atau menurunkan frekuensi batinnya, juga Anda bisa mudah mempertahankan frekuensi batin yang ringan, yaitu hanya menyadari objek dan bisa bertahan lama. Semakin Anda terampil perihal menurunkan frekuensi batin, tentunya semakin mudah Anda akan mempertahankan kesadaran Anda terhadap objek secara sinambung. Tips yang kelima,
kita harus melatih yang kita sebut sebagai mindfulness, perhatian, eling, waspada, dan lain sebagainya. Tapi dalam bahasa Pali disebut sebagai sati. Nah, sati ada 2 atribut yang menjelaskan perihal sati, atau yang membuat ciri dari sati ini, yang menjelaskan karakteristik sati. Sati mempunyai karakteristik seperti mengingat. Jadi kalau kita memiliki sati yang kuat, biasanya ingatan kita kuat. Nah, kemudian atribut yang kedua adalah perhatian penuh. Jadi memperhatikan seperti menjaga objek supaya tidak lepas batinnya dari objek. Ya. Makanya perumpamaannya di dalam kitab itu seperti kita disuruh berjalan di jembatan yang hanya setapak saja, ya, lalu membawa semangkuk penuh minyak. Kita harus membawa minyak sampai ke ujung jembatan, ya, atau jalan setapak ini tanpa membuat dia menetes satu tetes pun. Nah, jadi bayangkan perhatian yang diberikan ke mangkok tersebut, ya, sembari juga hati-hati berjalan, ini sangat full, sangat penuh perhatian yang di sana, sangat hati-hati, sangat waspada, sangat eling. Nah, jadi 2 atribut sati ini kita perlu kembangkan. Nah, dalam keseharian Anda bisa mengembangkan sati secara general. Artinya general, misalnya pada saat Anda makan, misalnya ya, Anda hanya merasakan tekanan jari Anda di sendok, atau berat sendoknya, atau hanya memperhatikan gerakan makan, atau hanya merasakan makanan, dan lain sebagainya. Jadi artinya batin tidak dibiarkan untuk mengembara liar gitu ya, mengambil sembarang objek tanpa terkendali, tanpa diawasi gitu ya. Nah, kalau misalnya ada ketertarikan terhadap objek di luar, nah kita menyadari bahwa oh, batin sedang tertarik terhadap objek di luar. Kadang kita bisa merasakan bagaimana sih rasa batin sedang tertarik ke objek ya. Nah, misalnya senang, atau kadang kita bisa merasakan sensasinya di fisik, bahkan bisa sampai merinding dan lain sebagainya. Nah, kita bisa merasakan itu ya, bahwa di fisik kita ataukah di batin kita, apapun itu, biarkan batin tidak mengembara, tetapi selalu tersadari. Ya. Nah, pada saat Anda menyetir, Anda bisa hanya betul-betul fokus menyetir tanpa memikirkan atau merencanakan banyak hal. Nah, kalau misalnya ada terlintas ide atau sesuatu yang penting, maka Anda hanya seperti mencatat gitu. Oh, setelah ini harus pergi ke tempat A gitu ya. Ke tempat A beli produk B misalnya. Ya. Jadi hanya di pinpoint gitu ya. Ada poin-poin yang perlu diingat saja. Nah, agar tidak mengganggu kesadaran Anda 100% di momen tersebut, di aktivitas yang sedang Anda lakukan. Ya. Nah, kalau di rumah, Anda hanya mengembangkan mindfulness secara umum saja di kegiatan sehari-hari, apapun yang Anda lakukan. Kadang bisa dengan perhatikan batin Anda, kadang bisa memperhatikan sensasi-sensasi di fisik Anda. Nah, tapi pada saat Anda meluangkan waktu untuk meditasi formal, nah, Anda usahakan perhatiannya hanya ke objek meditasi saja. Nah, mindfulness-nya diarahkan ke hanya satu objek atau ke beberapa objek, misalnya tergantung meditasi apa yang Anda lakukan di rumah. Nah, jadi Bante sarankan, kecuali di momen meditasi formal seperti meditasi duduk atau berjalan, nah, di kegiatan sehari-hari Anda hanya mindfulness secara general. Jangan biarkan pikiran mengembara tanpa diawasi. Nah, tapi kalau konteksnya dalam retret intensif, tentu saja lebih banyak peluang untuk mengembangkan mindfulness. Justru prioritasnya adalah mengembangkan kesadaran ini agar bisa meditasi dan mempertahankan objek meditasi untuk waktu yang lama. Nah, tetapi tentu saja itu tidak bisa dilakukan secara instan. Semuanya berlangsung secara progresif. Di awal retret tentu saja banyak banget pikiran yang masuk, ya, banyak sekali. Dan karena kita ingat atribut 2 ya, dari sati, yaitu pertama mengingat. Nah, jadi setiap kali pikiran mengembara, kita harus ingat bahwa
objeknya sudah berubah, ya. Sudah bukan misalnya contoh meditasi napas ya. Nah oleh sebab itu kita ingat, kok udah tidak ingat napas ya, balik lagi ingat napas. Nah pada saat kita kembalikan perhatiannya ke nafas atau balik lagi ke nafas, ingat lagi nafas, nah perhatiannya diusahakan bertahan di nafas. Apakah itu hanya bertahan 1, 2 nafas, 5, 10 nafas, lalu akhirnya mengembara? Usahakan segera ingat balik lagi ke nafas sesegera mungkin. Nah, 2 atribut ini kita perlu kembangkan pada saat meditasi. Khususnya samatha bhawana, 2 atribut ini, di antara ini yang mengingat kita kembangkan dulu. Artinya ini akan terkembangkan lebih baik daripada yang nomor 1. Yang nomor 1 adalah mempertahankan perhatian di objek meditasi. Nah, pertama, keterampilan yang kedua kita harus kembangnya yaitu mengingat balik lagi ke objek setiap kali pikiran mengembara. Kadang-kadang Anda bisa meningkatkan ingatan tersebut dengan beradithana atau membuat tekad pada saat sebelum meditasi. Misalnya Anda mengingatkan diri seperti afirmasi gitu ya, bahwa 1000 kali pikiran mengembara, 1000 kali saya akan balikkan ke objek meditasi, yaitu nafas. Saya hanya ingin tahu nafas sepanjang meditasi ini. Nah, dengan afirmasi seperti itu, batin akan jadi eling dan ingat instruksi yang harusnya dia lakukan. Ya, setiap kali pikiran mengembara, kembali lagi. Nah, yang tadinya 5 menit, sekarang bisa pelan-pelan menjadi 1 menit, 10 detik, bahkan sebelum 1 detik Anda sudah balik lagi ke objek meditasi. Itu bisa dilakukan dan sangat mungkin. Ya. Nah, kemudian setelah terkembangkan ya, ingatan ini, yaitu sati, balik lagi ke objek, semakin cepat, semakin bagus, nanti baru pelan-pelan perhatian yang bertahan ke objek ini akan terkembangkan dengan baik. Ya. Nah, dari awal mungkin 1-2 nafas, nanti menjadi 10 nafas, 15 nafas, 100 nafas, 1000 nafas, dan lain sebagainya. Sampai konsentrasi yang lebih dalam bisa muncul. Contohnya, fokus ke nimitta dan lain sebagainya. Nah, progresifnya seperti itu, tetapi tentu saja semakin kita mampu mengusahakan 2 hal ini, khususnya dalam juga kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari pada saat retret, maka terkembangkannya juga akan semakin cepat. Ya, tapi tentu saja sabar, jangan terlalu bernafsu, jangan terlalu mengejar hasil, tetapi harus tetap rileks dan menikmati prosesnya tersebut. Ya. Semakin rileks akan semakin cepat. Nah, tips yang berikutnya adalah meditasi jalan. Nah, lagi-lagi meditasi jalan. Buddha seringkali mengajarkan tentang meditasi jalan untuk meningkatkan sati, ya, untuk meningkatkan stamina batin, yang mana akhirnya karena stamina batinnya sudah bagus dan kuat, maka kita bisa mengembangkan sati ini, nempel di objek juga staminanya lama gitu ya. Nah, jadi bisa bertahan lama di objek meditasi. Itu semua adalah perihal stamina batin. Nanti perihal duduk 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 3 jam, itu semua adalah perihal stamina batin. Semakin baik stamina batinnya, akan semakin lama kita mampu bertahan di objek meditasi tanpa menurunkan kualitas meditasi. Nah, jadi perihal meditasi jalan, Bante sudah jelaskan di Dhammakata yang sebelum-sebelumnya. Anda bisa lihat tentang meditasi jalan, ya. Posturnya, bagaimana seharusnya bolak-balik, dan lain sebagainya. Anda bisa saksikan di sana. Nah, tips yang terakhir. Nah, ini Anda bisa lakukan baik di tempat retret maupun juga di rumah. Tapi kalau konteksnya dalam retret intensif, tentu saja tips yang terakhir ini kalau bisa tidak boleh terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk itu. Yaitu apa? Membaca buku. Loh, baca buku bisa mengembangkan konsentrasi, Bante? Bisa banget, ya, bisa sekali. Nah, Bante perhatikan kalau orang yang memiliki konsentrasi yang baik, ya, dia membaca bukunya bisa lama, bisa fokus untuk waktu yang lama. Artinya membaca buku itu bisa selesai, tidak mudah terdistraksi, ya, juga tidak bentar-bentar tutup buku gitu.
Artinya kalau kita membiasakan diri ya memiliki kebiasaan membaca buku, tapi buku ini tentu bukan buku komik. Kalau buku komik itu terlalu banyak objeknya. Tapi buku-buku yang disarankan adalah misalnya buku-buku self-book ya, self-help ya. Nah, atau misalnya novel dan lain sebagainya, atau bahkan sesuatu yang non-fiksi yang bisa meningkatkan edukasi dan lain sebagainya, pengetahuan ya. Nah, tetapi kalau bisa itu adalah berupa tulisan saja tanpa ada gambar-gambar yang bisa menarik atau membuat emosi tidak stabil dan indera menjadi tidak tenang dan aktif. Nah, oleh sebab itu teks, ya, intinya adalah teks. Jika Anda bisa memiliki kebiasaan, yaitu membaca teks untuk waktu yang lama, bisa fokus dari paragraf ke paragraf, paragraf ke paragraf, halaman demi halaman, chapter demi chapter, ya, bab demi bab, maka Bante jamin Anda adalah orang yang bisa sesungguhnya mengembangkan konsentrasi dengan baik. Nah, karena Anda memiliki ciri-ciri orang yang memiliki konsentrasi. Nah, itu sebabnya juga jika orang memiliki konsentrasi, maka mudah belajar. Nah, orang yang mudah belajar atau mudah konsentrasi, maka meditasinya bisa bagus. Ya. Nah, oleh sebab itu mereka ada korelasinya, ada benang merahnya di situ. Nah, kalau Anda lihat tips-tips di atas, Anda bisa kembangkan baik di rumah maupun juga pada saat meditasi. Intensif di tempat retret, tentunya, tapi kalau di tempat retret, namanya kita mau mengembangkan meditasi, oleh sebab itu lebih banyak waktunya diluangkan untuk meditasi, baca bukunya sedikit saja. Misalnya hanya sebelum tidur setengah jam atau 1 jam. Nah, tapi kadang-kadang bahkan tidak baca sama sekali karena meditasinya yang diprioritaskan. Jadi tergantung nanti step-step latihan di dalam meditasinya, kadang-kadang perlu baca, kadang tidak perlu baca sama sekali. Nah, inilah beberapa tips dari Bante ya, untuk bisa fokus ke objek untuk waktu yang semakin lama, semakin baik ya. Jika kalian ikuti tips-tips ini, Anda rasakan bahwa batin Anda semakin tenang, tidak aktif, mudah diarahkan, dan pada saat diarahkan juga bisa bertahan di objek. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakarta kali ini.